Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Nah, sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya, semoga yang tidak masuk segera sembuh ya dan kembali belajar bersama kita ya. Nah, dilihat coba ada yang sampah di dalam kolongnya. Hebat, kalau sudah bersih alhamdulillah ya. Baik. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Sudah melafalkan huruf hijaiyah, pintar. Lagi apa? Melafalkan surat Al-Fatihah. Ya. Nah, baik. Kita sekarang pelajaran kita hari ini adalah melafalkan tentang huruf rukun iman ya. Kita melafalkan rukun iman dengan baik dan benar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu peserta didik mampu melafalkan rukun iman dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kedua yaitu tentang peserta didik mampu menyebutkan macam-macam rukun iman. Ya, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang rukun iman, kita harus tahu konseptualnya dulu. Ya. Nah, rukun iman di sini dipilah-pilah. Rukun itu artinya adalah pokok atau dasar. Ya. Sedangkan iman di sini mempunyai arti yakin atau percaya. Ya. Nah, kita gabungkan rukun. Jadi rukun iman itu artinya adalah pokok keyakinan. Jadi kita harus yakin, ya. Nah, baik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu rukun iman itu ada berapa? Yuk, siapa yang tahu? Ada 7. Ulang lagi. Siapa yang jawab? Yang di sana jawab ada 6. Ada lagi? Ada 5. Nah, jadi yang benar ada berapa anak-anak? Ada. Coba dibaca bersama-sama yuk. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada kodok dan qadar. Ya. Nah, sudah hafal? Yuk, sekarang gantian. Kelompok 1 meja sebelah utara, kita baca rukun iman dulu. Jadi benar ya, rukun iman itu ada berapa tadi yang dibaca? Ada 6, bukan 7 ya. Jadi rukun iman itu ada 6, yang betul ya. Bukan 7, bukan 5. Ya. Nah, ayo coba sekarang. Meja tengah. Meja yang sebelah tengah, rukun iman dibaca. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, terus iman kepada kitab Allah, terus iman kepada Rasul Allah, terus iman kepada hari kiamat, terus terakhir iman kepada qada dan qadar, gitu ya. Nah, baik. Sudah mengerti anak-anak? Nah, sekarang Ibu mau
menjelaskan satu persatu tentang rukun iman ya. Nah, yang pertama yaitu iman kepada Allah. Ya. Jadi kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pencipta seluruh alam dan tidak ada sekutu baginya. Nah, di sini bahwasanya kita harus tahu bahwasanya di alam ini yang menciptakan langit dan bumi itu semuanya adalah Allah ya. Yang ada di langit apa saja coba? Ada bulan, apalagi ada matahari, terus ada bintang. Nah, itu semua ciptaan Allah ya. Kalian tahu, bayangkan coba. Kalau tidak ada matahari, bagaimana suasana alam? Akan gelap ya, akan gelap gulita. Ya. Nah, semua itu untuk siapa? Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, itu menciptakan bintang. Ya, untuk siapa? Untuk manusia ya. Nah, selain yang ada di langit, Allah juga menciptakan yang ada di bumi. Apa contohnya? Ya, ada laut. Apa lagi? Ada tumbuhan. Apalagi ada hewan, iya betul ya. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu semua adalah ciptaan Allah ya. Nah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Nah, kita harus tahu dan yakin bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah yang taat kepada Allah ya. Tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan, tidak pernah berbohong ya. Dia selalu patuh kepada Allah ya. Nah, mereka itu atau malaikat itu memiliki tugas yang telah diberi oleh Allah. Seperti contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu oleh Allah diberi tugas apa Nana? Ya betul, menyampaikan wahyu ya. Seperti ya, di pundak kanan kiri kalian ada 2 malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Jadi kita harus tahu, harus yakin bahwasanya dalam diri kita itu adalah ada malaikat ya. Nah, yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, kita harus yakin bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi sebagai petunjuk bagi umat manusia ya. Kitab-kitab tersebut ada 4. Apa saja kitab yang harus diyakini? Ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitabnya siapa? Kalau kalian orang Islam berarti mempunyai kitab Al-Quran gitu ya. Kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, diturunkan kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad ya. Nah, itu adalah kitab kita Al-Quran. Jadi kita harus belajar lebih banyak tentang kitab-kitab kita ya. Kita harus tahu ada buktinya Al-Quran gitu ya. Lanjutnya sekarang yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, kita harus yakin ya bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Karena di sini rasul terakhir kita adalah Nabi Muhammad.
Tidak ada nabi yang lain, ya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad, ya. Nah, yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Ya, kita harus yakin bahwasanya akan ada hari kiamat, ya, di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan diadili atas segala perbuatan mereka selama hidup di dunia, ya. Nah, di sini di iman kepada hari akhir ini ada dua, ya. Ada dua, yaitu ada kiamat kubro dan kiamat sukro, ya. Nah, di sini kiamat kubro itu adalah kiamat besar, di mana semua alam yang ada di muka bumi ini akan hancur lebur, kecuali hanya Allah, ya. Nah, yang kedua, kiamat sukro, kiamat kecil, di mana eh, di sebagian wilayah saja, ya. Contohnya apa? Yuk, siapa yang tahu kiamat kecil itu apa? Kiamat sukro atau kiamat kecil itu contohnya apa, anak-anak? Terjadinya terjadinya banjir, apalagi? Iya, tsunami, apalagi? Kalau kecelakaan itu termasuk apa? Misalnya eh, ada saudaranya yang meninggal, iya pintar itu termasuk kiamat sugro, ya. Tuh. Nah, ya sudah tahu ya membedakan kalau kiamat kubro semua alam akan hancur, kalau kiamat sugro berarti sebagian saja, misalnya di negara mana, di kota mana gitu ya. Ya, udah ngerti anak-anak? Sebelum Ibu lanjut kepada iman yang terakhir, rukun iman yang terakhir. Yang terakhir di sini iman kepada kodok dan kodar. Ya. Nah, iman kepada kodok dan kodar itu adalah kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang telah terjadi di dunia ini adalah sudah ditentukan oleh Allah, ya, termasuk takdir. Takdir itu adalah takdir manusia, ya, yang akan diterima oleh manusia, ya. Entah itu takdir kebaikan, takdir keburukan, kita harus yakin bahwa semua itu akan datang dari Allah, ya. Nah, mungkin hanya itu. Ada yang belum mengerti? Sebelum Ibu lanjut? Sudah? Ya. Nah, itu adalah semuanya itu adalah rukun iman, ya. Nah, dengan kita belajar rukun iman, kita akan menambah keyakinan kita dengan cara sholat bisa, ya. Lagi apa? Dengan cara apa? Bersyukur, ya. Kita harus bersyukur, ya. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah, makanya kita harus menjalani perintahnya dan menjauhi semua larangannya, ya. Tuh. Ya, sudah ngerti? Ada pertanyaan anak-anak? Nah, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.